Halo semuanya, ini merupakan video ke-7 dari seri pembelajaran Microsoft Project. Di video sebelumnya sudah dibahas bagaimana cara menginput informasi project, dimulai dari nama project, tanggal awal project, kemudian yang akan dijadikan acuannya apakah tanggal awal atau tanggal akhir, kemudian penyetingan kalender kerja yang digunakan. Dan sekarang di video kali ini akan dibahas tentang bagaimana cara melakukan penyetingan kalender kerja di Microsoft Project. Akan ada 8 topik bahasan di kalender kerja ini. Tapi sebelum masuk ke 8 pembahasan ini, kita baca dulu ke e-book tentang kalender kerja di Microsoft Project ini. Kalau teman-teman sudah download e-booknya, teman-teman bisa buka di halaman ke-48. Di sini dikatakan bahwa kalender kerja merupakan sarana utama bagi kamu untuk mengontrol kapan pekerjaan dan tenaga kerja bisa direncanakan untuk bekerja di dalam suatu proyek. Artinya, kalender kerja ini terbagi menjadi 2, kalender biasa dan kalender dari masing-masing tenaga kerjanya. Bisa jadikan tenaga kerja profesionalnya itu ada kesibukan lain, ataukah cuti, ataukah sedang sibuk di proyek lain. Sehingga pengaturannya itu ada 2. Kalender kerja yang umum, yang general untuk semuanya, dan kalender kerja untuk masing-masing tenaga kerjanya. Tapi yang akan kita pelajari di sini adalah kalender kerja secara global dulu. Untuk kalender tenaga kerjanya nanti akan dibahas lebih detail saat kita masuk ke bab tenaga kerja. Secara pengaturan, penyetingannya itu hampir sama, tekniknya itu hampir sama. Hanya saja nanti pengaplikasiannya saja yang sedikit berbeda. Di Microsoft Project ini ada 3 kalender kerja. Yang pertama itu ada 24 jam, ini tidak ada waktu libur, kemudian ada jam malam, kemudian ada jam standar. Dan ini waktu-waktu kerjanya. Kalau yang standar itu dari jam 8 sampai jam 5, Sabtu Minggu libur. Cukup untuk teorinya, sekarang kita langsung saja melakukan penyetingan di Microsoft Project-nya. Untuk melakukan penyetingan kalender kerja, teman-teman masuk ke tab Project, kemudian klik Change Working Time. Kemudian muncul tampilan pengaturan kalender kerja. Kita bahas dari yang paling atas dulu. Di sini kalau teman-teman klik, akan ada 3 opsi kalender. Kalender yang sudah tadi dibahas ya, 24 jam, jam malam, dan kalender standar. Kemudian di sini ada tampilan kalendernya, ada legend, dan ini pembagian waktu-waktu kerjanya. Kemudian kalau ke bawah ini ada tabel exception dan work weeks. Di tab exception ini akan dituliskan hari-hari libur. Kemudian di sini ada tab work weeks di sini untuk mengatur waktu kerja kita dalam 1 minggu. Sekarang kita langsung saja mulai ke pembahasan yang pertama. Merubah jam kerja yang standarnya ini kan sampai jam 5. Kita akan rubah menjadi jam 4. Caranya yaitu kita masuk ke tab work weeks. Di yang paling atas ini ada default. Default ini merupakan waktu kerja bawaannya Microsoft Project dari jam 8 sampai jam 5 itu. Sekarang kita coba buka settingannya ya. Bisa teman-teman double klik atau klik details, itu sama aja. Di sini akan muncul tab pengaturan defaultnya work week. Kalau misalkan kita klik nih, ini kalau minggu kan libur, Sabtu juga libur, kemudian hari Senin, nah ini nih kerjanya itu defaultnya itu dari jam 8 sampai jam 5. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sampai jam 5. Nah, di sini itu ada 3 pilihan. Yang pertama itu untuk pengaturan default Microsoft Project, atau yang kedua ini buat ngejadiin hari libur, atau yang ketiga merubah waktu kerjanya. Nah, di sini karena kita akan rubah waktu kerja menjadi jam 4, artinya kita pilih yang ketiga. Kemudian kita rubah nih yang awalnya jam 5 jadi jam 4. Oke, kita rubah buat semuanya. Kita rubah defaultnya jadi jam 4. Oke, untuk pengaturannya sudah selesai. Kita sudah berubah jadi jam 4. Nih, kalau misalkan kita klik di sini, ini sudah berubah jadi jam 4. Nah, Sabtu dan Minggunya tetap dulu libur. Untuk pembahasan yang pertama, gampang ya untuk berubah defaultnya menjadi jam 4. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Membuat waktu kerja 2 minggu berbeda dari standar. Anggapannya gini, karena suatu keadaan tertentu mengharuskan perusahaan itu mewajibkan pekerjanya itu selama 2 minggu harus bekerja sampai jam 5. Tapi nanti setelah 2 minggu bekerjanya itu kembali lagi normal. Caranya itu hampir sama seperti pengaturan yang default, tapi kita bikin baru. Kita ketikkan keterangannya di kolom name, misalkan 2 minggu wajib kerja sampai jam 5. Misalkan. Nah, kelihatan berbeda ya. Kalau yang default itu start dan finishnya itu tidak bisa diatur. Sementara kalau misalkan kita buat baru, di bawahnya itu bisa diatur. Jadi kalau misalkan itu selain waktu yang kita setting, semuanya itu akan ngacu pada defaultnya kalender kerja.
kita akan buat 2 minggu itu dari tanggal 1 Desember sampai 14 Desember. Jadi yang berwarna kuning merupakan kalender kerja yang berbeda dari standarnya. Sekarang kita rubah waktu kerjanya menjadi jam 5. Sama saja seperti pengaturan default. Kita double klik. Kemudian di sini kita rubah menjadi jam 5. Sekarang selama 2 minggu kita akan bekerja sampai jam 5. Setelahnya kita kembali lagi bekerja menjadi normal sampai jam 4. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Mengatur waktu kerja setengah hari. Misalkan hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 2. Kita buat setengah harinya itu di default ya. Double klik defaultnya. Kemudian di hari Sabtunya kita atur menjadi kerja dari jam 8. Kemudian sampai jam 12 istirahat, jam 1 lanjut sampai jam 2. Oke. Maka setiap hari Sabtu itu bekerja selama setengah hari. Sekarang kita masuk yang keempat, mengatur hari libur. Perlu teman-teman ketahui bahwa defaultnya Microsoft Project ini tidak ada hari libur. Artinya kita harus memasukkan hari liburnya itu sendiri. Nah, untuk pemasukannya kita masuk ke tab exception, artinya pengecualian dari waktu kerja yang sudah kita setting. Kalau misalkan itu kita tidak input hari libur di sini, maka nanti hari-hari libur nasional itu akan terhitung kerja. Yang mana kalau misalkan itu terhitung kerja, itu akan ngaruh ke penyelesaian project yang harusnya project bekerja di waktu itu secara rencana, padahal aktualnya kita libur. Nanti kan sangat berdampak pada penyelesaian project. Sekarang kita akan coba input 2 hari libur di tanggal 24 dan 25 ya, hari cuti bersama Natal dan hari Natalnya. Kita tulis di sini cuti bersama Natal. Kemudian, nah di sini kita atur tanggalnya di tanggal berapa? Kan tanggal 24. Kemudian di sini ada hari Natal. Kita setting ke tanggal 25. Penginputan hari libur gampang sekali ya. Di sini cuman input nama keterangannya apa, libur karena apa, atau kan misalkan di sini ada cuti bersama kantor, apapun itu teman-teman bisa input di sini. Nanti atur tanggalnya itu tanggal berapa. Jadi nanti akan tersetting hari libur. Sekarang kita lanjutkan lagi ke poin yang kelima, yaitu pola libur. Sekarang saya tulis dulu di sini pola libur. Untuk menyeting pola libur itu sama di tab exception. Kemudian kita double klik atau teman-teman klik details. Nah, di sini ada 2 opsi. Yang pertama itu ada non-working dan working time. Karena kita akan nyeting pola libur, jadi kita pilih non-working. Nah, kemudian di sini ada pola pengulangan. Teman-teman mau liburnya itu apakah harian atau mingguan atau bulanan atau tahunan. Nah, di sini dari masing-masing pilihan pola ini, kalau misalnya kita klik yang weekly, nah di sampingnya itu ada pengaturan dari masing-masingnya. Untuk yang daily ini kan setiap berapa kali nih, misalkan libur setiap 3 hari atau 4 hari. Untuk weekly liburnya di hari apa. Untuk monthly ini di hari keberapa. Kita akan coba dulu yang daily. Misalkan setiap 4 hari, setiap hari keempat akan libur. Nah, kemudian di bawahnya ini ada untuk ranknya. Ranknya itu mulainya itu dari kapan. Kemudian ada 2 pilihan. Apakah berakhir setelah 1 kali putaran atau 2 kali atau berapa ini. Atau teman-teman atur sampai tanggal yang teman-teman inginkan. Nah, ini kita coba dulu yang inilah. Yang pertama dulu ya. Berakhir setelah 4 kali pengulangan. Kita klik OK. Di sini mulainya dari tanggal 31 Desember. Maka 1, 2, 3. Nah, pas keempat itu libur. Kemudian 1, 2, 3 pas keempatnya lagi itu libur. Kalau misalkan kita mau rubah lagi settingannya, jadi misalkan jadi weekly. Bisa juga misalkan setiap hari Rabu misalkan libur. Misalkan kemudian berakhir setelah 4 kali juga. Maka ini nanti setiap hari Rabu itu akan libur 4 kali.
Gampang ya untuk pola libur. Sekarang kita lanjutkan ke pola kerja. Caranya itu sama saja seperti pola libur. Saya ketikkan dulu pola kerja. Nah, caranya itu sama, tinggal double klik saja. Kemudian di sini yang di atas, teman-teman pilihnya itu working time. Nah, di sini misalkan perusahaan mewajibkan pekerjanya itu harus bekerja sampai jam 6 setiap misalkan hari Kamis selama 4 kali misalkan. Nah, maka nanti setiap hari Kamis kerjanya itu sampai jam 6 selama 4 kali. Nah, oke ya. Untuk pengaturan-pengaturannya gampang sekali ya. Untuk mengatur setiap minggunya kita atur ke yang work weeks. Untuk hari-hariannya apakah itu hari libur atau hari-hari kerja yang berbeda dari standarnya, kita masukkannya itu di exception. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengatur polanya, tinggal di double klik saja. Dan di sini teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman itu sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana untuk membuat kalender kerja yang baru. Nah, di sini di pojok paling atas, di sini ada create new calendar. Nah, di sini akan ada 2 opsi. Yang pertama itu membuat kalender baru. Nah, yang kedua yaitu membuat salinan dari kalender kerja yang ada di sini. Misalkan kita buat kalender baru dulu deh. Kita buat kalender baru. Kalender baru. Nah, ini kita save ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa kalender baru Microsoft Project itu sama seperti kalender standar Microsoft Project yang awal. Jadi kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 5. Kemudian Sabtu dan Minggunya itu libur. Nah, ini sama aja ya. Itu untuk kalender baru. Nanti teman-teman misalkan tinggal sesuaikan aja. Kalau misalkan nanti di sini jam kerjanya mau dirubah lagi, kemudian di sini hari liburnya, itu tinggal menyesuaikan saja. Kalau tadi yang pertama kita melakukan pengeditan ya di yang standar. Nah, di sini nih yang standar. Oke, sekarang kita akan buat kalender baru ya dan mengcopy data yang standar. Kita buat di sini, kita beri nama calendar project. Karena tadi kita memilih kopian dari yang standar, maka kalender project yang baru kita buat pasti isinya sama dengan standar yang tadi awal kita bikin. Oke, untuk membuat kalender seperti itu ya. Ini tadi yang kalender baru tanpa mengcopy. Kemudian untuk ini pilihan kalender baru dengan cara mengcopy kalender yang sudah ada. Sekarang gimana cara kita menghapus kalender yang sudah kita buat? Ini supaya nggak banyak kalender. Gimana nih? Karena di sini itu di tampilannya ini tidak ada opsi untuk melakukan penghapusan kalender. Adapun di sini ada tombol delete ini untuk menghapus tabelnya, isi yang ada di dalam tabel ini. Kalau misalkan kita ingin hapus. Nah, gitu. Kalau misalkan kita ingin hapus. Di sini itu nggak ada pengaturan untuk menghapus kalender. Karena pengaturan untuk menghapus kalender itu tidak ada di sini. Tapi kita pilih ke file, kemudian klik organize global template. Nah, di sini teman-teman klik tab kalender. Nah, maka di sini akan ada kalender-kalender yang sudah tadi kita buat. Yang pertama kalender 1 nih, yang tadi yang kalender yang kita bikin kalender baru. Kemudian di sini ada kalender project, di sini ada kalender standar. Misalkan kita akan hapus nih kalender 1. Kita delete. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalkan itu di sini kalender standarnya itu kehapus, kita juga bisa mengcopy dari global.mpt. Misalkan kita akan copy yang night shift. Kita copy, nah, maka di sini nanti akan ada night shift atau yang 24 jam kita copy. Nah, ini bisa saja. Atau misalkan kita pengen yang ini kita copy ke global, itu bisa juga. Nah, gitu. Sama aja ya. Nanti kalau untuk menghapus, kita tinggal klik di sininya aja. Oke, itu untuk menghapus kalender kerja. Sekarang, gimana caranya supaya kita mengaplikasikan kalender yang sudah kita setting itu menjadi kalender utama di aplikasi Microsoft Project ini? Karena di sini itu tidak ada pengaturan untuk mengaktifkan kalender yang akan kita pakai. Kalaupun misalkan di sini kita klik, misalkan kita pengen jadiin kalender project ini nih menjadi kalender utamanya. Karena
ciri bahwa kalender aktif ini. Nah ini nih, ada project calendar. Ini artinya kalender standar ini yang sedang digunakan. Kalau misalnya kita pengen ke kalender project ini, ngerubahnya kalau misalnya kita klik di sini, kemudian klik OK, itu gak akan berubah. Nah, ini akan tetap ke standar. Karena pengaturannya itu ada di project information. Nah, di sini ada kalender yang digunakan mau yang mana, teman-teman pilih aja nih. Nah, ini nih. Kalau misalnya kita pengen kalender project, kita pilih kalender project. Kemudian klik OK, maka nanti kalender yang aktif itu akan jadi kalender project. Oke ya, paham ya? Gampang sekali lah. Sepertinya cukup sekian untuk pembahasan tentang kalender kerja. Jika teman-teman masih ada yang bingung, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Atau misalkan ada penjelasan saya yang memang keliru, teman-teman bisa koreksi juga di kolom komentar. Kita sama-sama belajar. Video selanjutnya kita akan masuk mulai membuat rincian pekerjaan. Ini akan seru sekali. Akan banyak pemahaman-pemahaman yang perlu dipelajari. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.